Halo semuanya, pasti udah pada denger kan soal hebohnya internet rakyat yang harganya miring. Nah, ini kan jadi harapan gede banget ya buat teman-teman yang tinggalnya di daerah pegunungan. Tapi pertanyaannya cuma satu, dan ini yang paling penting, beneran bisa nyampe nggak sih internet ini ke rumah kita? Yuk, kita bedah jujur-jujuran di sini. Pasti di benak Anda langsung muncul pertanyaan, ini beneran solusi buat gue? Apa cuma PHP doang? Wajar banget kok kalau ragu, apalagi harapannya udah tinggi. Nah, pertanyaan itu penting banget dan di sini kita bakal coba jawab sejujur-jujurnya. Oke, nggak usah basa-basi ya. Jawaban jujurnya 50-50. Yap, 50-50. Mungkin bukan ini jawaban yang pengen Anda denger, tapi mending kita tahu faktanya dari awal kan, biar nggak kecewe nanti. Nah, sekarang yuk kita dalemin kenapa kok bisa 50-50. Biar apa? Biar kita semua paham situasinya, biar nggak berharap kosong terus, ujung-ujungnya kecewa. Kita lihat bareng-bareng deh fakta teknis di baliknya. Oke, yang pertama dan paling utama, kita harus kenalan dulu sama sifat sinyal internet ini. Bisa dibilang sinyalnya ini agak manja. Kenapa manja? Soalnya dia punya satu aturan main yang super ketat. Nggak bisa ditawar-tawar sama sekali. Aturan sakral itu namanya line of sight. Gampangnya gini, coba deh bayangin ada sinar laser super lurus yang ditembakin dari tower pemancar langsung ke antena di atap rumah Anda. Nah, sinar laser itu sama sekali nggak boleh kena halangan apapun. Titik. Dan ini nih poin kuncinya. Sinyal ini bukan kayak air yang bisa belok-belok ngikutin lekukan tanah. Sama sekali bukan. Sinyal ini kaku, lurus kayak penggaris. Begitu dia nabrak penghalang gede macam bukit atau gunung, ya udah, wassalam. Sinyalnya berhenti di situ. Nggak ada ampun, nggak ada toleransi. Nih, coba kita lihat prosesnya ya. Jadi, towernya itu udah kerja bagus banget, nembakin sinyal yang kuat dan lurus. Tapi, di tengah jalan ada bukit. Sinyalnya nabrak bukit itu dan game over. Nah, area di balik bukit itu jadinya apa? Jadinya blank spot alias titik buta sinyal. Rumah Anda walaupun di peta kelihatannya dekat banget sama tower, nggak bakal dapat koneksi sama sekali. Sekarang kita masuk ke faktor yang paling menentukan nasib koneksi internet Anda. Apa itu? Posisi persis rumah Anda. Apakah rumah Anda ada di puncak bukit atau malah nyempil di lembah? Percaya deh, bedanya itu kayak langit dan bumi. Nah, lihat perbandingannya. Buat Anda yang rumahnya ada di puncak atau di lereng yang kebuka, wah, selamat, peluangnya gede banget. Kenapa? Soalnya antena di atap bisa melototin tower di bawah tanpa halangan. Tapi, buat yang tinggalnya di lembah atau cekungan, ini nih yang agak berat. Seringnya sinyal itu cuma terbang lewat di atas kepala kita, atau yang lebih parah, ketutup sama tebing-tebing di sekeliling. Tapi jangan cuma kira-kira aja. Ada loh cara super gampang buat ngecek sendiri potensi koneksi di rumah. Dan yang paling asik, Anda bisa lakuin ini sekarang juga. Nggak perlu alat canggih, modal mata aja cukup. Gini caranya, gampang banget. 1, pergi ke titik paling tinggi di area rumah. Bisa atap, balkon lantai 2, mana aja. 2, pelan-pelan putar badan 360 derajat, sapu pandangan ke sekeliling. 3, ini yang paling penting, tanya ke diri sendiri. Ada nggak tower seluler apapun yang kelihatan sama mata gue? Nggak peduli sejauh apapun itu. Nah, dari sini jawabannya cuma 2 dan jelas banget. Kalau jawaban Anda iya, Anda bisa lihat tower dengan jelas tanpa kehalang bukit. Wah, selamat. Harapan Anda besar banget buat bisa pasang internet ini. Tapi, kalau jawabannya enggak, dan yang kelihatan cuma pohon, bukit, sama tebing, ya kemungkinan besar rumah Anda memang ada di blank spot. Terus gimana dong kalau hasilnya negatif? Apa nyerah aja? Tunggu dulu, jangan panik. Kalaupun rumah Anda ternyata ada di blank spot, itu bukan akhir dunia kok. Selalu ada plan B. Jadi, jangan langsung patah semangat ya. Masih ada kok pilihan lain. Yuk kita lihat 2 alternatif yang paling masuk akal buat kondisi geografis kayak gini. Cara kerjanya beda-beda, jadi kita lihat mana yang paling cocok. Oke, ini dia perbandingannya. Opsi pertama, Starlink. Ini internet satelit, jadi sinyalnya langsung dari langit. Nggak peduli ada bukit atau lembah. Syaratnya cuma satu, antenanya harus bisa ngelihat langit luas tanpa halangan. Minusnya, ya harganya lumayan mahal. Opsi kedua, nah ini seru, namanya repeater komunitas. Ini sistem gotong royong, jadi warga satu kampung patungan buat bangun tower kecil sendiri.
Syaratnya kekompakan warga. Biasanya butuh 50-100 rumah yang mau ikutan. Jadi kalau kita simpulkan semuanya, intinya cuma satu kalimat ini aja. Kuncinya cuma satu, coba deh naik ke atap. Bisa lihat tower nggak dari sana? Kalau bisa, silakan lanjut berharap sama internet rakyat. Tapi kalau pemandangannya kehalang bukit, ya mungkin ini saatnya buat mulai nabung buat Starlink. Simpel kan? Semoga penjelasan ini ngebantu ya.